Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali tentunya Anda bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia, di mana di lokasi ini masih terdapat satu titik lokasi yang membahayakan. Adalah tepat di bendungan terjadi ambruk yang sudah sekian lama dibiarkan oleh pemerintah. Dan nanti bagaimana untuk kabar selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten melaporkan. Hari ini ada yang berbeda. Di hari libur ini ada anggota dewan yang memang nampaknya sengaja untuk melihat kondisi keindahan tempat wisata di Bendungan Badudun. Nah, kebetulan Pak Dewan sendiri datang ini dalam rangka apa, Pak Dewan? Pertama tentunya ini kan lagi libur ya. Nah, kebetulan rumah saya tidak jauh dari Panimbang. Saya dapat informasi di Desa Banyu Biru, Kecamatan Labuan ini. Infonya ada Bendungan Badudun yang ramai dikunjungi masyarakat. Saya penasaran, saya datang, ternyata luar biasa. Suasananya masih asri, kemudian juga airnya juga masih bersih, masih alami. Nah, tapi gini Pak Dewan, ini memang cukup luar biasa karena ada kaitannya dengan pertanian dan pariwisata nih. Ya. Karena ini, tapi sayang di sana ada satu bangunan bendungan yang memang ambruk yang sudah lama dibiarkan, Pak Dewan. Nah, sementara itu kan karena ini sudah banyak pengunjung wisata, kan mau tidak mau akan membahayakan. Ya. Menurut Pak Dewan itu harus bagaimana sih, Pak Dewan? Ya, saya datang ke sini juga selain memang sambil rekreasi, jalan-jalan, lihat-lihat, saya juga dapat informasi seperti itu ya. Jadi ini juga tentu sangat memprihatinkan karena bendungan ini sebetulnya tidak terlalu besar. Tadi saya lihat kondisinya ya, sepertinya kurang ada perawatan, kurang perhatian dari pemerintah. Padahal bendungan ini sangat potensi sekali ya, karena mengairi sekitar 300 hektar pesawahan di seputaran Kecamatan Labuan. Bukan hanya itu saja, ini kan sudah menjadi tempat wisata ya. Banyak pengunjung, banyak masyarakat yang sengaja datang untuk mandi. Nah, ini kalau dibiarkan juga sangat membahayakan, terutama turap-turapnya, karena saya lihat sangat rawan longsor ya, karena kebetulan ini bendungan diapit, ada perbukitan kecil. Jadi tolong pemerintah ya, baik pemerintah daerah maupun pusat, ini tolong diperhatikan. Pertama, kita melihat potensi bendungan ini dibutuhkan oleh masyarakat kami. Yang kedua juga, bendungan ini juga selain untuk mengairi pesawahan atau dibutuhkan oleh petani ya, ini juga sudah menjadi tempat wisata, artinya harus aman ya, harus aman, nyaman Pak, juga. Pak, kalau bicara kewenangan, khususnya untuk bendungannya ini kewenangan kabupaten, provinsi, apakah pusat sih, Pak? Kalau kewenangan di sini kayaknya pusat bisa masuk, provinsi bisa kayaknya. Makanya insya Allah nanti besok saya sampaikan dinas terkait, dalam hal ini mungkin PU ya, dinas PU, agar segera ditindaklanjuti ya. Dan kalaupun memang perlu anggaran yang lebih besar lagi, mudah-mudahan pemerintah pusat dalam hal ini mungkin Kementerian Pertanian, mudah-mudahan ya bisa memberi perhatian ya, karena informasinya Presiden kita Pak Prabowo sangat konsen sekali terhadap swasembada pangan ya, terutama bagaimana peningkatan hasil pertanian. Tentunya harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, terutama bendungan-bendungan ini ya. Datang Bang Kumis di wisata alam Badudun.
Pak, ini sejak kapan sih Pak rame seperti ini? Sejak tanggal 1 kemarin. Berarti belum lama Pak ya? Ya, berarti baru 1 bulanan ya. Nah Pak, ekspektasi warga dengan dibukanya wisata desa ini bagaimana Pak? Warga alhamdulillah mendukung dan ini meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Alhamdulillah perekonomian masyarakat setempat sudah makin menaik dari hari ke hari. Ini sebenarnya pengelolaannya pribadi atau perusahaan atau apa sih Pak? Ini dikelola oleh pemuda Kampung Bantar Panjang, Desa Banyu Kecamatan Labuan. Dikelola oleh masyarakat, tapi masyarakat menugaskan kami sebagai pemuda untuk mengelola wisata alam Badudu ini. Nah Pak, ini sebenarnya potensi ini kan masih banyak yang perlu dikembangkan Pak ya. Karena ini suasananya asri, alami, dan Bapak Dewan pun tadi sempat memuji. Tetapi mungkin mengingat infrastruktur dinding itu kan roboh itu Pak ya. Harapan Bapak kepada pemerintah sebagai pengelola atau mewakili warga sini Pak? Harapan kami secepatnya lah itu dibangun kepada pihak-pihak yang terkait. Terutama tadi ke Pak Dewan, saya mohon dukungannya dan mohon doanya dari semua warga, khususnya warga Labuan lah ya. Karena ini kami sangat riskan gitu kan dengan adanya terjun roboh ini. Dan sekali lagi kami masih apa adanya. Kami punyanya segini ya masih apa adanya gitu. Tapi kami pelan-pelan untuk menata, menambah fasilitas lainnya. Pak, apakah ada investor yang mau niat ikut mengajak kerjasama atau ikut mengelola ini, ada nggak Pak? Kalau investor banyak ke saya, yang datang langsung, yang telepon, yang ngajak ketemuan banyak lah. Tapi sementara ini bukan kami menolak ya. Sementara ini kan karena ya kami masih apa adanya dulu lah. Karena takutnya begini, ini kan punya masyarakat yang dikelola oleh pemuda. Kami harus dengan ada musyawarah dan mufakat sama masyarakat di sini. Nah, Pak, untuk tiket sendiri di sini gimana Pak ini Pak? Tiket masuk ke sini itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kami cuma mengungut biaya kebersihan 3.000 untuk satu motor, satu kendaraan. Kalau mobil juga sama gratis, kita mengungut satu mobil itu cuma 10.000 untuk kebersihan. Sama murah meriah? Murah meriah dan ini kalau kata saya masih gratis ini Pak. Iya. Iya kan masih gratis gitu.